2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih materi bilangan pecahan ya. Di video ketiga kali ini Miss akan membahas mengenai operasi hitung pada pecahan. Nah, operasi hitung ini ada tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Simak baik-baik ya. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan, intinya adalah kita harus samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Nah, konsepnya, kalau penyebutnya sama, tinggal kita tambahkan saja pembilangnya. Tapi kalau penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu penyebutnya, baru kita jumlahkan. Nah, pada pecahan campuran, boleh nih bilangan aslinya kita jumlahkan dulu ya. Jadi kalau ada M sama N, nah ini boleh kita tambahkan atau kurangkan dulu gitu ya. Oke. Lihat contohnya nih, yang pertama 2/3 tambah 1/6 dikurang 3/4. Nah, ternyata penyebutnya masih beda semua. Maka langkah pertama kita samakan penyebutnya jadi 12 karena KPK dari 3, 6, dan 4 adalah 12 ya. Bagaimana caranya? Ini sudah di video sebelumnya ya. Kalau yang lupa boleh disimak lagi nih video sebelumnya. Oke, jadi 2/3 jadi 8/12, 1/6 jadi 2/12, 3/4 jadi 9/12. Ketika penyebutnya sudah sama semua, tinggal kita tambahkan 8 tambah 2, 10, 10 kurang 9, 1. Maka hasil akhirnya adalah 1/12. Contoh lagi, ada 2, 1/2 tambah 2, 5/9 dikurang 3, 7/18. Nah, kita lihat di sini ada bilangan aslinya. Boleh dijumlahkan dulu. Nah, KPK dari 29 dan 18 adalah 18. Maka 2 tambah 2 kurang 3-nya boleh kita pisahkan. Lalu 1/2, 5/9, 7/18 kita samakan penyebutnya menjadi 18 ya. Nah, kalau udah gini tinggal ngitung. 2 tambah 2, 4. 4 kurang 3, 1. Nah, yang ini juga pembilangnya kita hitung. 9 tambah 10, 19. 19 kurang 7, 12. Maka hasil akhirnya adalah 1, 12/18. Nah, sederhanakan nih, 12/18 bisa kan ya? Sama-sama dibagi FPB-nya nih, 6. 12 bagi 6, 2. 18 bagi 6, 3. Jadi 1, 2/3. Nah, biasakan ya. Jadi biasakan pada pecahan kita jadikan bentuk paling sederhana. Berikutnya perkalian pada bilangan pecahan. Nah, kalau perkalian itu tidak perlu penyebutnya sama, tapi dia harus menjadi pecahan biasa dulu. Kalau pecahan campuran berarti harus dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, lalu konsepnya ingat sama seperti bilangan bulat. Kalau tandanya sama perkaliannya, maka hasilnya positif. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Nah, konsepnya harus bentuk pecahan biasa nih ya. Nah, kalau udah jadi pecahan biasa, tinggal kita kalikan pembilang, kita kalikan pembilang, penyebut, kita kalikan penyebut. Contohnya, 3/5 dikali 2/7. Nah, tinggal kita kalikan aja 3 kali 2 per 5 kali 7 sama dengan 6/35. Contoh berikutnya, 2 1/5 dikali 1 2/3. Nah, belum menjadi pecahan biasa, kita rubah dulu. Yang 2 1/5 itu adalah 11/5. 1 2/3 adalah 5/3. Nah, tinggal kita kalikan. 11 dikali 5, 55. 5 kali 3, 15. Bisa disederhanakan nih. FPB-nya 5. Maka kita bagi menjadi 5 bagi 5, 11, 11, 15 bagi 5, 3. Bisa lagi disederhanakan, kita jadikan pecahan campuran. 11 bagi 3 itu 3, sisanya 2. Gitu, jadi 3, 2/3. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sifat-sifat perkalian pada bilangan pecahan. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah pertukaran ya. Jadi A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 1/2 dikali 1/3 kan hasilnya 1/6.
Ternyata kalau kita balik 1/3 dikali 1/2 hasilnya sama 1/6 gitu ya. Ini adalah sifat komutatif. Berikutnya adalah sifat asosiatif. Nah, asosiatif itu pengelompokannya diganti gitu ya. Jadi A kali B dulu baru dikali C sama hasilnya dengan A dikali kalau B kali C-nya duluan. Nah, contohnya setengah kali 1/3 baru dikalikan 1/4 hasilnya 1/24. Nah, sama hasilnya dengan setengah dikali 1/3 kali 1/4 dulu. Ya, ini sifat asosiatif. Berikutnya adalah sifat distributif. Nah, distributif itu penyebaran gini ya. A kali B tambah C, jadi kalau ditambahkan dulu baru dikali, akan sama dengan kalau kita kalikan 1/1. Nah, contohnya, setengah dikali 1/4 tambah 2/4, jadi 1/4 tambah 2/4 itu kan 3/4. Lalu kita kalikan setengah, hasilnya 3/8. Akan sama dengan kalau 1/4-nya kita kalikan setengah, 2/4-nya kita kalikan setengah, baru dijumlahkan, hasilnya sama. Dan yang terakhir adalah sifat identitasnya, unsur identitasnya. Unsur identitas dari perkalian adalah 1. Ya, dimana kalau kita kalikan 1, maka hasilnya adalah dia sendiri. Baik A kali 1 maupun 1 kali A, hasilnya adalah A. Ya, jadi setengah kali 1, ya hasilnya setengah. 1 kali minus setengah, ya minus setengah. Gitu ya. Jadi perkalian dengan 1 hasilnya sama. Berikutnya pembagian bilangan pecahan. Nah, ini sama ya, pembagian itu sebenarnya adalah perkalian tapi dengan kebalikannya atau disebut dengan inverse perkalian. Ya, berarti sama berlaku konsep dari perkalian. Pertama, dia harus jadi pecahan biasa. Kemudian kalau tandanya sama dia positif, kalau tandanya beda hasilnya negatif. Oke, jadi konsepnya ini ya, harus bentuk pecahan biasa. Dan kalau pembagian itu adalah perkalian tapi dibalik ya, perkalian dengan kebalikannya. Contoh, 7/8 dibagi 1/2 itu sebenarnya adalah 7 dikali 2/8 kali 1. Jadi dibalik nih, 1/2-nya kita balik jadi 2/1. Hasilnya adalah 14/8. Sederhanakan dibagi 2 jadi 7/4, jadikan pecahan campuran 1, 3/4. Kemudian yang kedua, 2 3/4 dibagi 1/3. Nah, ingat jadikan pecahan biasa dulu jadi 11/4 dikali kebalikannya 3/1 sama dengan 33/4. Jadikan pecahan pecahan campuran menjadi 8 1/4. Oke, mudah ya. Berikutnya pangkat bilangan pecahan. Nah, pangkat itu ingat ya, di bilangan bulat juga sudah ada. Operasi perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, jadi kalau ada A itu bilangan bulat, M-nya bilangan bulat gitu. Jadi A per B, pangkat M itu ya A per B kali A per B kali A per B terus sampai M kali gitu. Nah, ini konsepnya ya. Sifat-sifatnya apa aja? Nah, sama seperti bilangan bulat. Pertama perkalian. Nah, kalau ada bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya tinggal ditambah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pangkatnya aja yang kita tambah. Nah, berikutnya sifat yang kedua itu adalah sifat pembagian, lawannya pembagian. Ya, berarti kalau tadi perkalian itu dikali, maka pangkatnya ditambah. Maka pada sifat pembagian, kalau dibagi pangkatnya kurang. Nah, contohnya sama ya. Ini jadi sifat pembagian kalau dia dibagi hasilnya pangkatnya dikurangi gitu. Nah, sifat yang ketiga adalah sifat perpangkatan. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Nah, contohnya setengah dipangkatin 3, pangkatin lagi 2. Ya udah langsung aja 1/2 dipangkatkan 3 kali 2. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah sifat perpangkatan pada perkalian. Jadi kalau ada dia dibagi atau dikali gitu ya, dengan terus dipangkatkan, boleh dipecah dulu, boleh dipangkatin dulu baru dibagi, atau dikalikan dulu baru dibagi.
Gitu kurang lebih ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menjumlahkan dan mengurangi bilangan desimal? Nah, intinya itu adalah tanda komanya harus satu deret. Nah, jadi komanya deret walaupun nggak lurus nantinya ya bilangannya, ada yang lebih panjang gitu. Tapi intinya komanya harus lurus. Ya, contohnya 4,25 ditambah 1,78. Nah, ini harus lurus nih komanya. Ya, kita tambah. Caranya sama. Pertama 5 tambah 8 13. 3-nya taruh di sini, 1-nya di atas. 1 tambah 2 3. 3 tambah 7 10. Nah, 0 di sini, 1-nya di atas. 1 tambah 4 5. 5 tambah 1 6. Baru nih komanya lurus terus. Jadi 6,03. Nah, contoh lagi 45,76 dikurang 13,09. Nah, lurus ya komanya. Kurangi. Pertama sama kayak bilangan bulat biasa ya. 6 nggak bisa dikurangi 9, kita pinjam sama 7-nya jadi 16. 7-nya jadi 6. 16 dikurang 9 7. 6 dikurang 0 jadi 6. 5 dikurang 3 itu 2, 4 dikurang 1 itu 3. Jadi 32,67. Komanya lurus. Berikutnya perkalian dan pembagian desimal. Nah, maka lebih mudah kalau desimal itu kita jadikan bentuk pecahan biasa. Masih ingat ya? Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, 0,45 dikali 2,4. Berarti 45/100 dikali 24/10. Nah, 45 dikali 24 itu adalah 1080/1000. Nah, langsung 1,08 ya. Atau intinya ya, kalau perkalian itu pakai bersusun nanti misalkan banyak, itu tinggal kita lihat banyaknya desimal itu angka di belakang komanya. Dari hasil kali bilangan desimal didapat dengan menjumlahkan banyak desimal dari pengali-pengalinya. Nah, ini contohnya nih. Jadi 0,4. Sebenarnya kan 45 kali 24 itu kan tadi 1080. Nah, terus ini di belakang koma kan ada 3 angka nih. 1, 2, 3. Maka kita taruh komanya ya 3 angka di belakangnya. Ya, ini ada 1, 2, 3. Maka komanya kita taruh di 1. Ini. Jadi 1,08. Harusnya kan 080. Tapi kalau 0 paling belakang itu tidak mempunyai nilai ya, jadi nggak ngaruh gitu. Jadi penulisannya cukup 1,08. Oke, contoh satu lagi nih, 0,52 dibagi 0,4. Sama ya, 52/100 dibagi 4/10. Ingat, pembagian adalah perkalian tapi dibalik. 52 kali 10 per 100 kali 4. Jadi 520/400 sama dengan 1,3. Oke, mudah ya. Berikutnya, nah ini operasi hitung campuran nih. Miss ingatkan lagi urutannya. Yang pertama, yang kita lakukan pertama adalah kalau ada yang dalam kurung. Ya, jadi kalau pada hitung campuran itu ada tanda kurung, walaupun letaknya di belakang, maka harus dikerjakan paling awal. Kemudian kalau ada perkalian atau pembagian. Nah, jadi kalau yang membagi itu sebenarnya setingkat, jadi tinggal kita urutin aja dari kiri. Kemudian penjumlahan, pengurangan ya. Tetap kita awali dari yang kiri. Nah, intinya ya, urutan dari pengerjaan itu adalah pangkat dan akar nih. Kalau ada pangkat dan akar duluan ya. Lalu kali bagi dan jumlah dan kurang. Tapi tetap yang awal adalah kurung. Gitu. Oke? Baik, mudah-mudahan penjelasan dari Miss bisa difahami dan memudahkan kalian dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan sukses buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video Miss Hari berikutnya.